A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau bahasa kulonnya, in the name of Allah, the beneficent, the merciful. Nah, itu bahasa kulonnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap apapun yang kita lakukan ditolak oleh Allah tanpa diawali dengan bismillah. Apapun yang kita lakukan, mau pakai baju, mau pakai peci, mau kemanapun, awali dengan bismillah. Mau makan, mau minum, sampai maaf, sampai hubungan suami istri pun jangan lupa baca bismillah. Ya, ya, ya sebelum naik. Ya. Kalau udah naik, oh ya jangan. Maaf, yang masih bujangan belum paham dia. Pahamnya nanti kalau sudah nikah ya. Ada doanya, nanti khusus ada doanya. Kalau mau nikah, bilangin undang Abi, nanti Abi kasih doanya khusus supaya kuat, supaya tahiyatnya bisa tahan berhari-hari. Ada doanya. At-tahiyatul, maksud tahiyat ada doanya. Ya, hari ini kita bahas surah Al-Baqarah ayat 182 sampai 186. Nah, seperti biasa kajian kita satu lembar ya. Lembar ya. Jangan di belakang, di sini nih. Pakai tuh kalau dingin pakai apa? Pakai anuan. Ada karpet. Ini nih. Pakai sejadah, ada sejadah tuh di situ sejadah. Nah, kalau dingin pakai sejadah. Ya, di sini nih. Jangan ini. Jangan di belakang kalau bisa, Bang. Di belakang. Jadi ya kayak di itu Gandaria kan? Ya. Di agak sini geser. Jangan ada di belakang. Nah, gitu. Ini ada lekarnya nih, masih ada Quran juga ada. Nah, tuh mau nyender juga nggak apa-apa nyender sini. Biasanya nyender biasanya. Ini ada ini pakai apa? Karpet. Bang, ini Bang. Mau nyender kali, mau nyender. Ambil Bang. Kasihan Pak Haji Sanusi. Nggak apa-apa. Nah, di sini nih, bed nyender. Nah, enak. Tuh nyender. Pak Haji Sanusi nyender enak. Oh, kali biasanya nyender. Enak, nggak apa-apa. Kalau udah tua nyender nggak apa-apa. Kalau kita anak muda jangan nyender ya. 182 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan au isman fa asluhu bainahum fala isma alai. Siapa yang khawatir, takut, khafa itu khawatir, takut. Khafa dalam ilmu tasawuf Imam Ghazali mengatakan ada khauf warroja. Kata khauf itu mesti ada pada diri kita. Takut dengan murka Allah, takut dengan neraka Allah, takut dengan akhirat, azab kubur, padang mahsyar. Takutnya begitu tuh, orang beriman takutnya dengan akhirat. Bukan takut rezekinya mampet, bukan takut utangnya nggak lunas, bukan. Orang beriman takut, khawatir Allah nggak ridho, itu aja. Kalau Allah ridho, terus lakukan. Ya kan, walaupun apapun yang terjadi. Makanya khofa, siapa yang takut min musin dari, nah ini tentang masalah wasiat, pemberi wasiat. Janaban berat sebelah artinya nggak adil antara yang memberikan wasiat dengan yang dapat wasiat. Begini ya jamaah rahimakumullah, ada waris, ada wasiat. Waris itu diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan warisan. Contoh anak kandung. Kalau ada anak yang diangkat, adopsi namanya, misalnya dia sudah lama nikah, sudah puluhan tahun nggak punya anak, seperti almarhum abang saya, Ustaz Saripudin itu almarhum, itu dia nggak punya anak sampai wafatnya, nggak punya anak kandung. Wih, dari mana tuh? Tetapi dia mengangkat anak, angkat tuh namanya anak adopsi. Apa? Bisa lebih barang sisa. Oh iya. Udah jadi merebut serah. Alhamdulillah. Ya oke dah, supaya betah lah. Iya, jadi sholat 5 waktunya terjaga. Iya. Kalau jadi merebut kan sholat 5 waktu terjaga. Apa-apa. Ya kan? Jadi merebut, ngurusin masjid, ajan, qomat, imam, ya kan? 5 waktu terjaga. Enggak apa-apa. Kita udah biasa kan. Nah, gue ulang lagi ya. Jadi waris dengan wasiat bedanya, kalau waris untuk anak kandung, kalau wasiat untuk anak angkat, seperti anak almarhum Bang Udin tuh punya anak angkat, ya anak angkat tuh namanya Syarif Hidayatullah namanya, Ndai ya.
Iya ya benar benar. Dia anak angkat itu beda dengan anak waris. Kalau anak waris warisan, anak angkat wasiat. Nah ini jelas wasiat. Dan kalau misal khawatir berat sebelah itu nggak adil antara waris dengan wasiat. Misal waris itu anak kandung dapat 200 juta misalnya, anak angkat 500 juta, kan nggak adil kan? Kenapa? Karena dia lebih sayang ke anak angkat. Kadang begitu Pak, anak angkat tuh lebih sayang kepada orang tua angkatnya dibandingkan anak kandung dengan orang tua kandungnya. Bagaimana ini kasus begini? Jawabannya dalam Al-Baqarah 182. Fa'aslaha bainahum au isman, atau berbuat dosa, berarti nggak adil ya, antara pembagian waris dengan wasiat. Fa'aslaha bainahum, maka lalu mengadakan islah perdamaian di antara mereka, fala ismalai, maka tidak ada dosa. Kalau damai tidak ada dosa ya. Artinya memang ketentuan syariat itu yang penting adil. Adil itu artinya waris wajib diutamakan dengan wasiat. Kenapa? Anak kandung ini nggak bisa memang udah ditentukan begitu. Syariat penentunya itu syari Allah. Allah menentukan lewat aturan baku, namanya Al-Quran. Aturan baku Al-Quran supaya hidup kita tentram, supaya hidup kita tidak kemana-mana. Waris itu ke anak kandung wajib diutamakan dibandingkan wasiat, karena wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Nggak boleh lebih Pak, kurang boleh, lebih jangan. 1/3 harta itu ya, kalau harta kita sekian M, 1/3-nya ini waris dengan wasiat. Bisa dipahami Pak ya? Itu ini ayat ini. Makanya di ujung ayat, innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian 183 ini udah populer, udah paham mafhum, karena ayat ini dibaca ketika Ramadan kemarin ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai hamba-hamba Allah yang beriman. Ini untuk membedakan. Ada namanya muslim, ada namanya mukmin, ada namanya muttaqin. Apa bedanya? Sederhana aja, ini supaya menyederhanakan. Kalau muslim, dia perintah Allah itu baru sekedar menggugurkan kewajiban, terpaksa berat, sholat, puasa, zakat, haji, melakukan berat, muslim barunya. Kalau mukmin, ibadah perintah Allah sudah jadi kebutuhan. Kira-kira beda nggak? Kewajiban, kebutuhan. Kebutuhan dia butuh, sama dengan kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tidur, kita butuh istri. Tuh, butuh istri. Bingung kalau nggak punya bini mah, nggak ada yang ngurus, bukan cepat-cepat nikah. Ya, maksudnya ini maksudnya bukan itu masih kuliah, udah lama menduda. Duren namanya, duda keren. Saking kerennya tuh udah rajin ngaji juga. Ya, namanya mukmin, butuh kebutuhan. Kalau udah butuh, dia butuh sholat. Kenapa? Karena dia tahu manfaatnya. Dia butuh tahajud, dia butuh puasa, dia butuh zakat, infak, sedekah, dia butuh kebutuhan. Itu namanya, kalau kita merasakan itu jadi mukmin namanya. Kalau muttaqin lebih tinggi lagi. Siapa dia? Orang yang menjadikan ibadah sudah kenikmatan, kewajiban, kebutuhan, kenikmatan. Apa nikmat? Kalau nikmat itu susah, ada bahasanya, bahasa zauk rasa. Misalnya Bapak makan apa tuh sih? Makan, namanya apa tuh namanya? Namanya apa ya? Nama makanan itu makannya. Namanya apa? Ya, telur gulung. Itu nikmat. Kenapa nikmat? Karena sudah susah lah, bahasa rasa, bahasanya zauk rasa. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat hubungan suami istri. Makanya hubungan suami istri yang punya istri ini nggak usah sering-sering, cukup 30 hari 30 kali, sebulan 30 kali, cukup seminggu 7 kali. Ya, bener rahasia. Kenapa?
Nih rahasianya Pak. Ini saya baik dari referensi ilmiah ya. Orang yang sering berhubungan suami istri ya setiap hari, maka rezekinya lancar. Bener. Jadi selama ini kenapa rezeki kita susah, utang bejibun, susah, banyak masalah dari yang keluar karena jarang hubungan suami istri. Coba kalau bapak hubungan setiap hari. Beneran, bukan ini. Coba dulu waktu kita masih pengantin baru, pengen setiap hari kan, maka rezeki lancar, banyak yang kondangan, duit banyak, iya kan? Sekarang kenapa rezeki kita mampet? Karena jarang hubungan suami istri. Maka caranya yang punya istri coba sering berhubungan, yang belum ya udah nikmati aja, nikmati. Iya, nikmati. Kalau masih bujangan nggak apa-apa, kalau nggak boleh, kalau udah nikah nggak boleh di sini kan. Sama si imam kan boleh, kenapa boleh sih? Karena dia punya istri, dia udah cerai kan, sama. Udah ada yang nikah karena cerai karena mati atau cerai karena itu biasa ya. Sabtu sholat cerai kan, ya kan, istrinya ustadz aja bisa cerai, artinya apalagi orang biasa. Jadi wajar cerai itu boleh, tapi boleh tapi at-tolak itu dibenci oleh Allah ya. Boleh karena kan kalau sudah kan antara orang nih sudah nggak cocok lagi, diapain lagi ya kan, itu jadi boleh ya. Seperti itulah. Jadi nikmat itu bahasa rasa. Kalau sudah nikmat, ibadah itu jangankan yang wajib, yang sunnah jadi wajib. Kan wajib sholat subuh, sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah tadi wajib nggak? Sunnah. Tapi kalau orang sudah bertakwa, jangankan yang wajib, yang sunnah pun jadi nikmat. Nah itu tuh. Kalau sudah nikmat, seperti siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tuh kalau ibadah sholat tahajud misalnya, itu berjam-jam berdiri ruku sujudnya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, sampai pernah ngikutin sholat tahajud Rasul, tidak kuat. Bang, bahasa kita bang, udah dah nggak kuat saya mah. Ya udah silakan istirahat, kata Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, kalau beliau sholat tahajud Pak, itu bacaannya Al-Baqarah sampai khatam. Kalau kita mau tadi surah Yasin ya, cuma dua ayat, berapa ayat lah ya, 5 ayat ya, 1 lembar dibagi 2 ya, masih dikit kan. Nah, tapi kenapa begitu? Makanya Aisyah bertanya, ya Rasul, begitu-begitu amat sih ibadah ente, ibadah baginda, padahal Allah sudah menjamin masuk surga, Allah sudah mengampuni dosanya, tapi begitu begitu banget sih ibadahnya. Apa jawaban Rasulullah? Afala abdan syakura, apakah aku hamba Allah yang bersyukur? Itu begitu jawabannya. Itulah hebatnya Rasulullah. Itu yang udah dijamin masuk surga, sudah diampun dosanya, begitu hebat ibadahnya. Kita, siapa yang jamin masuk surga? Kita nggak ada yang jamin ampunan dosa. Kok malas-malesan tahajud? Makanya tahajud di sini ya, setiap malam, setiap Rabu, dan sebulan sekali besok. Nanti tahajud hari Ahad jam 3 lah, insyaallah ya, insyaallah. Kemudian Rasulullah itu ya, sampai hebatnya beliau ibadah kakinya bengkak. Tahajud beliau itu sampai kakinya bengkak. Ada di sini habis tahajud kaki bengkak? Ada? Kita nggak pernah ngalamin ya, Ustaz. Maaf, saya nggak tahajud, kenapa kakinya bengkak? Bengkak kenapa? Habis tahajud semalam, wah, ya ada santri ngomong, waduh maaf nggak bisa tahajud, kenapa? Kaki saya bengkak. Malam kemarin tahajud sampai kaki bengkak. Ada nggak begitu? Boro-boro. Yang ada kaki bengkak jatuh dari motor, yang ada kaki bengkak asam urat. Ada. Inilah Rasulullah. Artinya itu bisa bedain ya antara muslim, mukmin, muttaqin. Kita nih jangan nilai orang lain, nilai diri sendiri. Kita ini muslim, mukmin atau muttaqin. Gampang nilainya. Kita ini sudah menjadikan perintah Allah sebagai kewajiban, sebagai kebutuhan, atau sebagai kenikmatan. Ini ilmu ini saya peroleh dari Dr. Haji Ahmad Sudirman Abbas MA. Beliau adalah dokter termuda waktu syariah. Judul disertasinya tebal banget kitabnya, jadi dokter. Orang sini, Bojong Sari. Istrinya kan ngajar di FIA Pina.
ya teman sahabat saya yang ngajak saya dulu pernah ngajar di Az-Zaitun. Ya alhamdulillah saya pernah di sana Pak. Alhamdulillah 2 tahun kan. Gajinya gede sampai beli tanah, sampai beli rumah, bikin rumah. Ya, tapi kan karena gara ada Mazhab Soekarno keluar. Mazhab Soekarno keluar. Ya, padahal mah gak ada kaitannya dengan kampus. Kalau saya kan ngajar di kampus, ini mah kan santren, bedain. Ya kan kampus itu luar biasa kampusnya. Fasilitasnya masya Allah, berapa hektar apa hebatnya tuh Zaitun. Ya, cuma pimpinannya aneh-aneh aja gitu ya. Ya itulah akhirnya kan ditangkap polisi kan. Tapi yang penting saya udah. Jadi alhamdulillah tahun 2005 saya pernah ngajar yang gajinya sebulan 9.000 rupiah. Pernah ngajar gajinya 9.000 rupiah per bulan. Pernah ngajar sampai 10 juta rupiah per bulan. Pernah ngajar ya ngalamin, nikmatin aja. Sama seperti amplop ceramah, ada yang nggak ngasih amplop, ada yang dapat amplop 50.000, ada yang ngasih amplop 10 juta, biasa aja. Jadi nikmatnya hidup kalau kita bisa apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik. Mungkin dengan 5.000, 50.000 jadi nikmat, jadi ibadah. Yang 10 juta belum tentu kan. Nah, tapi kita butuh. Makanya saya bisnis sekarang. Bisnis tanpa riba, ya. Nah, insya Allah tanpa riba, ya. Omsetnya bisa miliaran. Ojek kerjaannya. Sekarang rumahnya, beli rumah free, apa namanya? Cash 1 miliar. Beli mobil 500 juta, cash, nggak ngutang-ngutang. Ya, omsetnya miliaran. Dulunya ojek. Itu yang buat saya semangat. Dan tanpa riba, sedikit pun tanpa riba. Ada Dewan Syariah Nasional namanya. Yang Dewan Syariah Nasional itu yang mengawasi bisnis ini sesuai nggak dengan syariah. Makanya saya mau terjun langsung. Ada teman juga, Ustadz, daripada ikut itu mendingan ikut MBG. Kenapa? Gajinya Ustadz, 6 juta sebulan. Ustadz nggak ngapa-ngapain, pokoknya mengurusin dong. Begini, MBG itu maling berkodok gigi, kata mahasiswa UGM. Satu ditelusuri bener, makanan MBG 15.000 dari atas, ketika dipiring cuma berapa? Nah, paling 8.000, 7.000 lah. 8.000, itu yang 7.000-nya di mana? Nah, itu yang nggak mau saya. Itu namanya rezeki yang tidak berkah. Karena banyak yang nyunat, bisa jadi haram, minimal subhat. Haram pasti, karena korupsi kan. Nah itu, makanya nggak mau. Ada ngajak bisnis nggak mau. Jadi bisnis yang ini saya mau. Kenapa? Tanpa riba. Dan omsetnya luar biasa. Mau nggak? Kalau mau nanti ikut saya Senin siang jam 1 setiap Senin siang di Cinangka, dekat, nggak jauh kan Cinangka. Senin siang kalau mau ya, promosi dulu nggak apa-apa. Nah itu pertama tentang muslim, mukmin, muttaqin. Bisa bedain ya. Muslim ibadah sekedar kewajiban, mukmin ibadah sudah jadi kebutuhan, muttaqin ibadah sudah jadi kenikmatan. Jadi kita bisa nilai sendiri ya, nggak usah nilai orang lain, nilai diri sendiri. Kita ini baru muslim, apa sudah mukmin atau sudah muttaqin. Nah ayat ini kepada orang mukmin nih. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, yang sudah menjadikan ibadah kebutuhan. Kutiba alaikumusiyam, bahasa Allah diwajibkan. Maksudnya supaya apa? Supaya kita ngeh ada kewajiban yang telah Allah wajibkan, dan kewajiban itu bukan hanya untuk kita, tapi siapa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kewajiban berpuasa itu sebagaimana diwajibkan umat sebelum kalian. Sebelum kalian itu siapa? Mari kita lihat tafsirnya. Pertama, tafsir Jalalain. Nah ini tafsir Jalalain ini dikarang oleh dua jalal. Ada Ahmad Jalaluddin bukan? Nah itu alhamdulillah Kiai Yusuf ngasih nama Kiai Jalal kan? Ini berasal dari sini. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ini dua orang ngarang kitab tafsir, namanya dua Jalal, Jalaluddin makanya. Jalalain itu artinya dua Jalal. Ya, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalal Al-Mahalli. Ada dua ini dibahas nih ya. Bagaimana pembahasannya? Mari kita lihat tafsirnya, yaitu di sini dijelaskan bahwa kewajiban berpuasa itu sebagaimana umat-umat sebelum kalian. Jadi benar-benar kewajiban ini bukan hanya umat Rasulullah, semuanya mengalami kewajiban juga. Kewajiban puasa ini
Tapi aneh-aneh, ada yang kewajiban puasanya 40 hari umat Nabi Musa alaihissalam, ada yang puasanya setiap tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, ada puasanya Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Ini misalnya nih hari Rabu puasa, hari Kamis tidak, hari Jumat puasa, hari ini. Ada teman saya tuh, seorang terapis herbalis, beliau itu sejak muda puasa Daud, makanya hebat banget, pasiennya banyak, ribuan. Saya berobat ke sana waktu saya sakit pernah. Tuh kalau mau ya, yang sakit stroke sembuh. Apa amalannya? Puasa Daud sejak masih bujangan. Kalau dia kondangan sekalipun dia nggak makan karena waktu puasa. Saking hebatnya tuh. Kalau saya mah boro-boro begitu nggak mampu. Jangan puasa Daud, puasa Senin Kamis pun masih berat Pak ya. Tapi memang itu adalah ya amalan, kalau kita istiqomahkan pasti manfaatnya luar biasa ya. Nah itu jadi kewajiban puasa ini bukan umat kita juga, seluruh umat. Nah apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar menjadi pribadi bertakwa. Tadi kan muslim, mukmin, muttaqin. Muslim ibadah kewajiban, muslim mukmin ibadah jadi kebutuhan, muttaqin menjadi ibadah kenikmatan. Puasa tujuan selama 1 bulan, kita dimadrasahkan, di training agar menjadi pribadi yang bertakwa. Yang ke ayat 184, ayyama ma'budat. Kapan wajib puasa itu? Sudah ditentukan waktunya, ya, yaitu waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Ayyama ditentukan bulan Ramadan. Ayyama ma'budat itu dijelaskan di ayat selanjutnya, syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Ini namanya rukhsah, dispensasi. Allah itu penentu hukum. Kita ikuti aturan Allah. Ketika seseorang tidak sanggup, nah ada aturannya. Siapa orang yang maridon sakit. Sakit dalam pengertian ada 2. Sakit yang tidak ada harapan sembuh, sakit yang ada harapan sembuh. Misalnya sakit menahun, sakit sudah tua ini sakit yang nggak ada harapan sembuh, sakit kanker, sakit apa macam-macam lah, nggak ada harapan sembuh. Kalau dia puasa sampai kapanpun tidak mungkin dia, maka dia wajib diganti dengan fidyah. Ada namanya ya sakit yang ada harapan sembuh. Apa itu? Sakit misalnya di bulan Ramadan, sakit hipertensi lah, nggak jauh-jauh, misal hipertensi, sakit jantung, ginjal, paru-paru, sakit kanker, kantong kering, sakit dia, tapi menurut dokter ada analisa nanti ada harapan sembuh. Ketika ada harapan sembuh, ketika sembuh dia wajib mengganti, namanya qada puasa. Jadi ada qada, ada fidyah. Au ala safarin, atau dalam perjalanan yang membolehkan sholat qashar. Sholat qashar itu sholat yang meringkas. Zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, kemudian isya jadi 2 rakaat di qashar. Itu membolehkan kita untuk tidak puasa. Misal Bapak pulang mudik, perjalanannya susah, berat, jauh, pakai motor, boleh tidak puasa, tapi wajib qada di hari yang lain. Paham ya? Jadi ada qada, ada fidyah gitu. Ya. Aidanya. Walal ladzina yutiqunau, dan adapun orang yang berat. Siapa itu orang berat itu? Pekerja berat. Kemudian orang tua yang sudah pikun, sudah tua, udah 100 lebih. Tapi ada, saya punya dosen waktu itu, sekarang udah wafat almarhum, umurnya 90 tahun, tapi masih luar biasa. Namanya almarhum Profesor Dr. Huzaimah Tahido, yang ahli perbandingan mazhab, satu-satunya wanita Indonesia yang keluaran Mesir, Al-Azhar. Itu masya Allah luar biasa. Saya itu dapat 2 kali waktu di S1-nya dan S2-nya dia sebagai pembimbing tesis saya. Itu nenek-nenek, mau nenek, ibu-ibu 90 tahun masih hebat, profesor, doktor, masya Allah. Tapi wafatnya, meninggalnya aku nggak bisa hadir. Allah, kenapa nggak bisa hadir? Zaman COVID, meninggalnya zaman COVID. Jadi ada corona, kena COVID katanya kan.
susah kita mohon ya namanya Covid dulu kan gimana, meninggalnya zaman Covid. Nah, itu Masya Allah luar biasa itu ibu-ibu itu, Bu Husaimah tuh, Masya Allah ilmunya Pak, Allahu Akbar. Itu emak-emak ibunya hebat, profesor, dia salah satu komisi fatwa MUI pusat, karena hebat tuh ya, Masya Allah. Nah kalau teman saya sekarang Kholi Nafis yang sering di TV ya, itu teman sekelas tuh, waktu kuliah pun memang pinter ya, wah hebat banget diskusinya, kalah mulu saya dah. Makanya kan jadi orang kan, jadi komisi fatwa bidang dakwah di MUI, sering di TV kan. Nah Kholi Nafis nggak ngeliat TV sih, itu nggak ngeliat TV ya kan, sering TV One kan. Teman sekelasnya. Nah kembali lagi ya, orang yang tidak punya kemampuan karena pikun, karena nah ini dalam fikih ini dijelaskan terperinci bagaimana yang dimaksud yutikunahu itu bisa jadi orang yang hamil karena usil suaminya, hamil dia ya, karena kerjaan suaminya jadi hamil, istrinya maksudnya, bukan karena zina ya, karena istrinya hamil dia, atau karena menyusui ya. Biasanya menyusui itu kan 2 tahun anaknya, kalau suaminya seumur hidup nyusu. Coba dah nyusu, udah lama nggak disapi. Nah itu ketika dia nggak ada kemampuan untuk puasa karena tadi tua, pikun, sakit yang tidak ada harapan sembuh, kemudian sudah hamil yang berat hamilnya, khawatir anaknya dan dirinya, dan dia tidak mampu puasa, fidyah ya, bayar fidyatun ta'am, dan fidyah itu untuk orang miskin. Siapa orang miskin? Itu dijelaskan dalam ayat tentang zakat, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada fakir, ada miskin. Bedanya kalau fakir dia tidak punya apa-apa dan tidak punya pekerjaan. Kalau miskin punya pekerjaan tapi tidak memenuhi kewajiban dia untuk kehidupan hari. Misalnya miskin, sebut miskin nih, dia kerjaannya sebagai gojek, kerjaannya sebagai pembantu rumah tangga, atau Bang Irwan lah sebagai karyawan di toko lah ya, pengeluarannya 5 juta, pemasukannya 2 juta, berarti miskin. Sama Ustadz juga begitu, bisa juga di miskin juga ya. Ustadz duafa, kata Al-Manur, Ustadz duafa udah punya mobil, beli tua ya, tapi orangnya nggak tua ya, itu namanya miskin. Pengeluaran dengan pemasukan kurang itu miskin. Jadi kita jadi berhak berfidyah, iya berhak kalau miskin ya. Penentuan miskinnya itu antara pemasukan dengan pengeluaran kurang, pemasukannya 5 juta, 2 juta, pengeluaran 5 juta, itu miskin namanya. Faman tatawa khairan fahuwa khairul. Nah, yang hebat nih ayat ini, siapa yang dia tetap puasa. Maksud tetap puasa itu adalah dia tetap melaksanakan puasa. Dia tua, pikun, dia puasa. Dia sakit, dia puasa. Dia hamil, dia puasa. Dia menyusui, dia puasa. Dia pekerja berat, dia puasa. Dia musafir, dia puasa. Apa kata Allah? Khairul lakum, itu lebih baik untukmu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Melakukan itu berarti mendapatkan khairul lakum, pahalanya berlipat ganda. Kalau orang biasa puasa dapat pahala, orang sakit puasa double pahala, orang di rumah puasa dapat pahala, orang musafir puasa double pahala. Kemudian orang tua, orang muda puasa pahala, orang tua tetap puasa dapat double pahala. Itu khairul lakum maksudnya. Pahalanya sama begini, Bapak sedekah, pahalanya gede kan, 700 kali lipat. Ada orang minjem duit, lalu mengikhlasan, gak usah dibayar, karena lihat kan, tapi benar-benar dia benar-benar susah, udah gak usah dibayar dah, saya ikhlaskan. Ketika kita mengikhlaskan punya hutang, itu pahalanya berkali lipat, 2 kali lipat pahala sedekah. Sedekah pahala 700, mengikhlaskan hutang 700 dikali 2, Masya Allah. Makanya saya mau mengikhlaskan aja, kalau utang 10.000, kalau cuma 10 juta mah nggak boleh. repot ya, gitu ya. Apa ya, ada Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, ayat 185 tentang turunnya Al-Quran. Ini yang disebut dengan nuzul Quran. Maaf, handphone saya maaf, Bang Firman, handphone saya. Ada nuzul Quran, ada namanya Lailatul Qadar.
Apa bedanya? Sama-sama turun. Nah ini nih, sama-sama disuruh sampai jam berapa suruh? Jam 6 ya, jam 6 pas ya. Ya jam. Bedanya begini, nuzul Quran, turunnya Al-Quran ketika Rasulullah di Gua Hira di tanggal 17 Ramadan. Turun surah Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah nuzulul Quran. Sedangkan Lailatul Qadar turun Al-Quran seluruhnya. Seluruhnya apa tuh? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Seluruhnya itu. Berapa banyak? 6.236 ayat. Jadi sekarang ini kita dibodohin. Kalimatnya Pak, 6.666 ayat. Sering gitu kan? Coba dicek Pak. Pernah ngecek nggak? Bapak punya handphone, punya kalkulator, ngecek. Coba jumlah ayat dalam Al-Quran berapa? Surah 6.666, sering begitu ya. Itu nggak bener Pak. Itu riwayatnya. Coba ente nih mahasiswa nih, coba hitung lah. Kan punya Quran tuh, coba hitung sekali-kali lagi daripada ngitung duit. Sekali-kali ngitung jumlah ayat, jumlah surah dalam Al-Quran. Belum pernah ya. Itu dalam banyak riwayat, ada yang 6.236 ayat. Ada riwayat 6.300-an. Ya, ada nanti itu dalam ilmu namanya ilmu ulumul Quran. Ulumul Quran itu ilmu tentang Al-Quran. Nah ini nanti Dr. Hasan Ahmad saya itu lebih paham dia. Saya nanti tanyain ke dia dah. Dokter termuda. Nih saya ceritain dia supaya semangat kuliah. Dia umur berapa ya? Umur 25 apa? Apa 27? Doktor sudah. S2-nya bareng sama saya. Wisudanya bareng. Dia lanjut ke S3, saya enggak. Melalang buana. Kenapa? Karena gak punya duit. Kamu kan gak punya duit kalau dapat beasiswa. Dia dapat beasiswa. Lalu dia lulus dengan nilai cum laude, disertasi. Kalau S1 nama skripsi, S2 nama tesis, S3 nama disertasi. Disertasinya dijadikan mas kawin maharnya ketika menikah dengan seorang dokter. Dia dokter, isinya dokter. Rumah sakit, apa rumah sakit di UIN dia. Dulu klinik, sekarang jadi rumah sakit. Klinik UIN dia. Dokter, anak dari seorang profesor, jadi mas kawinnya gitu. Berarti kalau Asep kalau menikah mas kawinnya skripsi gitu, mas kawinnya tesis, mau disertasi itu bangga tuh disertasi makanya mas kawinnya saya terima, nikah mas kawinnya, Fulan bin Fulan dengan mas kawin. Nih buku yang saya tulis, nih tesis saya tuh hebat tuh. Tapi masalahnya perempuan mau nggak begitu? Perempuan sekarang ngomongnya berapa ya? Ada fulus, nggak ada fulus, mampus. Nah, kali lagi ya, itu bedanya Lailatul Qadar dengan nuzul Quran. Oh iya, udah tugas ya, udah tugas silakan. Ya. Oke. Sebagai berkah ya. Yang salam dulu berkat. Jadi satu-satu keluar karena jadi pengurus masjid dulu Aziz, sekarang Jundi. Ya nggak apa-apa. Yang penting dia ngurus masjidnya benar, jadi imam. Jadi muazin 5 waktu terjaga kan, jadi pengurus masjid. Masa nggak terjaga? Dia yang ajar, dia qomat, dia yang imam, ya kan terjaga 5 waktu. Enak kan? Dapat rezeki lagi, tapi sih dapat rezeki ya. Jadi kalau mau, ada imam. Itu imam. Ya. Nah kembali lagi ya, ada Lailatul Qadar itu dia turun Al-Quran sekaligus, tapi sampai di langit Baitul Izzah. Jadi malaikat Jibril dari Allah menuju ke Baitul Izzah, seluruhnya Al-Quran, seluruh Al-Quran ini, satu Al-Quran ini jumlahnya 114 surat, 6.236 ayat, 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah setelah dari Baitul Izzah turunnya berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa, ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Itu ya bedanya Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Tinggal lima tuh gini. Gimana? Iya, satu-satu sesuai dengan peristiwa. Misalnya nih, misalnya ayat tentang tentang puasa baru turun kan? Ya, ya walladzina amanu kutiba. Ayat tentang waris, ayat tentang wasiat, ayat tentang zina, hukuman bagi pezina turunnya setelah ada peristiwa, namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Jadi nggak sekaligus itu sampai di langit
namanya Baitul Izzah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu melewati kan ya, 3 alam. Alam nasut, alam lahut, alam malakut. Alam nasut itu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ketika malaikat Jibril menerima Al-Quran dari Allah, itu sampai di Baitul Izzah doang, sampai langit dunia, langit pertama saja. Jadi nggak sekaligus. Kalau sekaligus ya repot. Beda dengan Zabur, Taurat, Injil. Ini bedanya nih. Al-Quran turun berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sedangkan Injil, Zabur, Taurat sekaligus. Kepada Nabi Daud namanya Zabur, Nabi Musa namanya apa? Taurat, Nabi Isa namanya Injil, seluruhnya tuh satu. Ini bedanya keistimewaan Al-Quran. Jadi terimanya langsung. Ya. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu harus bertahap. Ya Pak ya. Alhamdulillah istiqomah nih, orang-orang istiqomah nih. Santri kalah semua nih. Coba lihatin jadwal saya, Abi itu ya. Hari Selasa di mana? Di Masjid Nurul Jihad. Hari Rabu di Kolbun Salim. Hari Kamis di Gandaria Masjid Al-Maghfirah, hari Jumat di Musolah Arito, hari Sabtu keliling kita Sumber Silit, jadi Suling Azikro. Ya mau ikut silakan. Hari Ahadnya baru zikir di sini. Tuh ada padat setiap hari kecuali Senin. Masa istri ditinggalin Senin kita liburin khusus untuk bidadariku. Ya iyalah kan ya. Senin khusus puasa sunnah Senin maksudnya ngeres baik kira deh. Puasa Senin hari Senin ya kan ya. Ya itu ya. Nah kembali lagi, tapi ini Taudus bin Nikmah sampai hari ini saya nikah belum pernah saya manggil nama istri saya dengan nama aslinya. Selalu manggil apa? Sayangku, yayangku, bidadariku, cintaku. Nggak percaya tanya istri ya, tanya kalau nggak percaya nih. Nah nih coba siapa Sep coba lihat Sep. Nah sini. Ini bener nggak nih Abi ngomong bener nggak gitu. Nah ntar kali bohong gitu ya. Nih. Nah nih namanya apa? Yayangku. Ya kan bener kan? Ya kan? Ya kan? Nggak pernah nama aslinya. Apa? Supaya apa? Supaya semakin sayang. Diajarin nama almarhum Ustaz Arifin. Rasulullah itu tidak pernah manggil nama istrinya dengan nama aslinya. Apa? Ya Humairah, yang kembar merah. Sarifin juga begitu, manggilnya dengan yayangku, sayangku. Sama seperti saya. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak pernah manggil istri dengan nama aslinya. Bahkan nggak tahu, kadang lupa nama istri siapa ya. Karena selalu manggil itu kan tadi nggak percaya deh mak. Gara-gara ini dapat hadiah tuh. Waktu itu kan dapat acara ziarah tur di MTS Yapina, guru-guru Yapina tuh. Dibukain handphonenya. Siapa yang nomor handphone kepada istri namanya apa? Macam-macam. Mana yang mesra di antara bapak-bapak semua? Coba perlihatkan. Dia perlihatkan. Iya benar juara 1. Yayangku dapat hadiah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Iya, coba nggak percaya. Ya kan itu begitu. Jadi semakin mesra, semakin sayang setiap hari. Ya, ini bagian daripada pelajaran kan. Ustadz harus mengajarkan ke umat dan mencontohkan. Contohnya dong, nih contohnya buktinya. Gini Pak, jamaah rahimakumullah. Kalau kita sayang sama bini sayang sama kita, harmonis rumah tangga, rezeki lancar. Sedangkan kenapa rezeki mampet, utang bejibun, sering ribut istri sama suami? Ya Allah, Rasulullah nih pernah marah, namanya manusia. Apa marahnya gimana? Ini diajarkan ya. Ini lewat benar nih Pak. Rasulullah, ta'al ya Humairah, hei istriku kemari. Aisyah mendengar wajah merah, bahasa kasar. Artinya kan marah ya, kondisi marah. Gemetar dia, tapi karena disuruh, dia tetap dia mendekat. Ketika mendekat, apa ini kalau Rasulullah? Dia peluk, dia cium. Tuh, marahnya Nabi 2 apa? Peluk, cium. Marahnya Nabi berapa? 2, peluk, cium. Marahnya kita sama bini, piring terbang, panci terbang. Aduh. Nah, cuma kamu ya di sisiku apa? Bila kamu apa gimana lagunya? Roma Irama gimana? Seneng lagu Oma kan? Lagu sahdu ya, lagu sahdu. Ada sahdu, ada cuma kamu. Ya, ada menunggu. Saya seneng lagu-lagu Oma tuh. Yang dulu-dulu, lagu sekarang apa kan? Ya, lagu dakwah juga senang.
cuma sikapnya yang nggak senang. Iya, sikapnya itu yang ke Habib itu, Habib Rizik dipanggil Ustadz Rizik, astagfirullah, udah nggak memuliakan lagi. Itu yang nggak senangnya di situ. Kalau lagunya senang, wah saya itu paling pencinta Rhoma Irama. Dari lagu pertama, volume pertama sampai sekarang senang lagu Rhoma. Coba tanya istri. Tapi sikap dia yang saya nggak senang. Ya coba, udah nggak refleks lagi dah kepada Rhoma itu. Ya senangnya Rhomanya senang dengan makoli. Makoli itu makoli, yang bahasa semut tuh. Ya bahasa semut tuh. Ada ustadz ngomong-ngomong ustadz hebat banget. Ada pengikutnya banyak. Inilah Indonesia ini. Ini miris Indonesia ini. Orang yang nggak ada dasar ilmu yang nggak jelas, katanya bisa ngomong bahasa semut, dijadikan ustadz, astagfirullah, dia jadi kiai, dan banyak pengikutnya. Nauzubillahi min dzalik. Ini kan miris kita. Indonesia ini memilukan, memalukan. Berarti banyak orang bodoh di negeri ini. Saking bodohnya, ustadznya bodoh, diikutin juga. Bisa bahasa semut lah, makoli, astagfirullahaladzim. Ya kan? Ini jelas ada fakta ini. Fakta ini Pak. Ya sama jangan jauh-jauh lah. Ya kan dulu di negeri Konoha yang punya ijazah yang nggak jelas sampai sekarang lah. Ya kan akhirnya berantakan negeri kita karena ijazahnya nggak jelas. Kalau saya Pak nih ditujukan ijazah, saya tunjukkan ijazah. Tuh kemarin tunjukkan tuh kita buku tulisan saya. Ini skripsi saya, ini tesis saya, ini ijazah saya S1, S2, S3 lagi mau. Saya tunjukkan ke publik itu. Nggak berani itu menunjukkan ijazahnya palsu. Kalau berani kan palsu, ya nggak mungkin kan. Alhamdulillah tahun 2009 saya sekolah selalu negeri, kecuali MI doang. SD negeri, SMP negeri, aliyah negeri, S1 negeri, S2 negeri. Tapi jadi pegawai negeri, alhamdulillah kan. Tidak jadi pegawai negeri tapi negeri terus. Kenapa? Karena nasihat guru nggak boleh jadi pegawai negeri. Guru itu harus ditiru dan ternyata benar. Kalau jadi pegawai negeri, saya nggak mungkin ngaji begini, ngajar begini. Apa susah sih? Ngapain? Nggak ada amplopnya, nggak ada duitnya. Tapi kenapa? Karena nikmatnya itu nggak terkalahkan dengan duit Pak. Jadi kalau pengen tahu nikmatnya subuh setiap hari itu kita ibadah, dakwah itu nikmatnya terkalahkan dari uang miliaran. Baik, itulah nikmatnya itu yang mungkin orang siapa sih rajin banget subuh-subuh gelap-gelap ya kan, bangun-bangunnya santri kan, sampai saya siram-siram kan. Itu supaya apa? Supaya nafsunya hilang. Tapi sekarang nggak ada kan. Sekarang nggak ada siram-siraman, marah-marahan, tapi ada sanksi Pak. Jadi gini Pak, kalau pengen tahu di Kolbun Salim ini, santri yang mungkin kalau dia tidak sholat berjamaah 10.000, tidak ngaji 10.000, tidak tahajud 10.000, tidak ikut zikir berjamaah 50.000. Jadi saksinya duit. Kalau nggak mau boleh ganti dengan bersihin WC gitu. Gitu. Ada baca no di belakang Pak. Surat pernyataan mahasantri pesantren Kolbun Salim itu di belakang tuh ada jelas kan. Nah, supaya apa? Supaya disiplin maksudnya. Ada 3 penyebab orang itu tidak sukses. Saya singkat namanya Madesu, masa depan suram. Pertama, kudis, kurang disiplin. Kedua, kutil, kurang teliti. Ketiga, kurang rapi. Penyebabnya 1, kuman, kurang iman. Ini tausiah almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ. Tuh. Ini saya pakai. Itu Madesu, masa depan suram. Jadi kalau pengen masa depan cerah, disiplin, teliti, rapi, dan kuatkan iman. Terakhir, ayat terakhir ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'ani falyastajibu li wal yu'minu allahum. Apabila bertanya kepada ya Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, aku itu dekat. Ini kan ada berawal dari peristiwa, ya Rasulullah, Allah itu dekat ya? Jawabannya, Allah sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita, min habil warid dalam ayat lain. Allah sangat dekat kepada kita Pak. Nih, semakin kita dekat dengan Allah, semakin mudah segala urusan kita. Kenapa ulama mengajarkan nih? Kenapa ulama mengajarkan mewiridkan surat Alam Nasroh selesai sholat? Bahkan ulama Kiai Haji Nizomi itu, Sofyan Nizomi, ya, almarhum al-maghfurlahu, itu beliau mengatakan siapa yang membaca surah Alam Nasroh 11 kali setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh, 11 kali, semua urusan lancar, semua hajat dikabulkan.
Coba amalin ya. 11 kali selesai sholat 5 waktu alam nasroh. Jangan begini, alam nasroh, alam nasroh, alam nasroh, yang begitu. Al-Insirah, enggak begitu. Alam nasroh 11 kali. Kita punya urusan hajat, kabulkan. Punya rezeki mampet, luas. Rezeki di langit turun, rezeki di bumi keluar. Dengan apa? Al-Insirah namanya. Alam nasroh. Pengen nikah, Al-Insirah 11 kali selesai sholat. Pengen nilai yang tinggi 4,0 komplot, Al-Insirah. Ya, Allah dekat. Ujibu da'wat da'i jadani fal yastajibuni wal yu'minu la'allahum yarsudun. Maka Allah akan mengabulkan semua doa orang yang berdoa. Unik yang menariknya, saya singkat saja, ada 3 akhir ayat yang luar biasa. 183 la'allakum tattaqun, 184 in kuntum ta'lamun, dan 185 la'allakum tashkurun, 186 la'allahum yarshudun. Saya 183, 185 dan 186. 183 la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa dengan syarat-syaratnya puasa Ramadan. 185 agar Allah menjadikan kita menjadi orang yang bersyukur. Bagaimana caranya? Al-Quran jadi pedoman hidup kita. Baca Al-Quran, pahami, amalkan. Ya, kemudian 186 agar kita mendapat yang surun petunjuk adalah dengan kita ya menjadikan Allah segala-galanya dalam hidup kita, dan kita berdoa setiap hari. Insya Allah kabulkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca mendapat ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Rabbi. Insya Allah hari Rabu depan Al-Baqarah ayat 187 ya, insya Allah. Jangan lupa Ahad kembali zikir akbar di Qalbun Salim bersama Ustadz Said bin Azikra dan Ustadz Dr. Kiai Haji Hasani Ahmad Said MA. Ya, beliau adalah calon profesor tafsir, anak muridnya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Jadi hadir semua Pak ya, mudah-mudahan bisa hadir semua. Ajak seluruh keluarga besar sekaligus halal bihalal. Selesai kita Ramadan bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah, kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalarikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakak nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua dan cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah, bilusus almarhum Kiai Haji Husin bin Nisan, Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham bin Haji Ilham Marjuki, Kiai Haji Hasim Ash'ari, Kiai Haji Hasim Muzadi, Kiai Haji Qodamul Kudus, Kiai Haji Ali Nurdin, dan seluruh guru-guru kami ya Allah, Profesor Dr. Huzaimah Taido, Profesor Dr. Hasan bin Aib, Dr. seluruh guru-guru kami di sekolah, di pesantren, di kampus ya Allah, seluruhnya ya Allah, jadikan ya Allah raudhah min riyadil jannah. Ampuni seluruh dosa jamaah yang selalu zikir datang ya Allah, seluruh dosa santri-santri Qalbun Salim, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup baik, apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, ikhlas, istiqamah, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat wal afiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, beri kasih sayang di detik-detik kematian kami, mudahkan bagi kami semua hadapi sakaratul maut, wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Semua kami punya hajat, kabulkan hajat-hajat kami semua ya Allah. Semua kami punya cita-cita, kabulkan seluruh cita-cita kami ya Allah. Semua kami punya masalah, berikan jalan keluar terbaik dari setiap masalah kami ya Allah. Ya Allah, jika
Rizki di langit turunkanlah ya Allah. Jika rizki di bumi keluarkanlah ya Allah. Jika rizki yang sulit mudahkanlah ya Allah. Jika haram sucikanlah ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, selamatkan saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, di Sudan, di Suriah, di Iran, di seluruh belahan dunia ini Allah. Hancurkan Joni Israel ya Allah, laknatullah alaih. Hancurkan Donald Trump ya Allah. Hancurkan ya Allah, binasakan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.